Sama Yesus bangkit langsung naik ke surga, ya, karena kita rayakan Paskah sekaligus merayakan kenaikan Tuhan. Ya. Saya ingin supaya kita bersama-sama merayakan Tuhan itu dengan sukacita. Ora ono gunane nek wong awake dhewe nderek Gusti perengak, kelolat, kelelar. Jangan pernah anak-anak Tuhan itu kalau begitu bisa mengecewakan Tuhan. Amin, ya. Harus. Maka kalau ada kesulitan apapun bersama Yesus, kita pasti akan bisa memecahkan. Amin. Amin. Jangan pernah merasa sedih berkepanjangan meskipun no utang. Utang jangan dipikir ya, Pak. Nek ana sing nagih tinggal lunga. Jangan dipikir ya, Pak. Iya, enggak usah dipikir, sing penting Bayar. Maka nek wong Jawa ki nek sing jenenge sedih dirasake terus kayane dadi maka cobodo nalongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo yen dikongkon ya sing temen ya apa to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya pancen urip to pancen urip pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata wiwitan rekoso pancen nyata. Ini pengajaran yang bagus loh ya. Kalau kita ini mau pengen mulya, kudu wiwitan yang pengen munggah swarga, mau naik ke surga bersama dengan Tuhan, harus juga siap untuk menderita. Kalau kita menderita bersama dengan Yesus, itu semua tidak ada yang percuma. Lihat ini direwangi apa? Tuku topi. Umpamane ya. Direwangi urungan, ya. Wah, ku durung mau ngebis Ngebis ya. Ora ya iuran nggih. Iya. Sing iurane separo kursine ya mung ngasih. Ngono ya. Sing ra bayar gandul. Ya ini namanya hidup itu. Siapapun namanya orang hidup, kowe sing jenenge nandur apik mesti mengko mundur. Nek mau nandur biur ora dirawat, mengko akhire panene ya mung sugat. Maka kita penjenengan saya yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan, itu artinya apa? Mengikuti Yesus, sudah dikuduskan oleh Yesus. Tapi kekudusan itu juga kudu dirawat. Mulai dari kecil tadi, mulai kecil wis sesuanya kelmi. Kalau sudah kecil ini memakai sesuk jadi pendeta. Amin ya. Di wong tuane iki. Ya, memang semua itu butuh perawatan. Ya. Jadi kalau Yesus bangkit, utamanya dan pertama-tama yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menampakkan diri kepada para rasul. Dalam hidup mereka sehari-hari, sing lokro, 2 orang murid yang di Yerusalem, waduh, Yesus wis mati. Yesus marah cetoneng di akhirnya pulang ke Emmaus. Mereka ngelokro, mereka sedih, mereka seperti tidak ada harapan apa-apa. Wis lah ngopo ora ono untungin derek Yesus
Nyatane Yesus yo mati, nyatane Yesus ngono kan yo wis bayi. Tapi Yesus bangkit menampakkan diri menemani perjalanan mereka. Yesus tidak ingin orang itu sedih. Bolehlah sedih itu boleh. Neng aja suwe-suwe. Ya, sedih itu hal yang manusiawi. Tapi kalau berlama-lama itu nanti tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka Yesus itu menemani dulu orang kok jur. Wih, bodoh tenan keras. Temani dulu. Kono cerita ke Yesus. Jadi Yesus ini, kok celuk kuwi. Iya, ceritanya aku kan ibaratnya gitu. Apa kamu satu-satunya orang asing di negeri ini yang tidak tahu siapa orang itu kan ceritanya gitu. Yesus, gendeng. Tapi Yesus pokoknya rumah ke saya. Ya. Makanya kalau ada orang punya masalah, ada teman punya masalah, kita jangan cepat-cepat menggurui. Kita perlu datang dulu mendengarkan. Jadi ana wong masalah awake dhewe iki teko umpamane ngrungokke, wah kowe seneng tenan. Jadi umpamane wong umpamanya ada orang kok berduka cita ditinggal oleh biasanya mungkin suaminya meninggal. Wis teko Mas. Kok bojomu iso mati ki? Rasa ngono kuwi, nek ngono ki ana entok Mas tutuk. Wis lungguh dikancani. Ora usah ngomong, kok menawa karo sedih. Jadi kan saya masih sepuh. Sini kamu juga kita ya. Yang waktu boleh sing rondo merah. Ya. Jadi kalau kita ini orang-orang yang dibangkitkan, kita harus memiliki kepekaan. Sehingga ketika ada orang punya masalah, kita temani. Asal pokoknya duduk, yes. Kono cerita nangis, ya wes karo terus. Kono wes mendo, ya kono ade ngomong situ. Ya wis ayo sabar, derek Gusti. Ya apa. Dadi rasa takon mana. Ini bojomu ngono kae. Wis tak kandhani ngono kae. Akhire rak mau nabrak to. Wah. Lah ngono malah nyalahke. Jadi bangkit itu artinya apa? Seperti Yesus setelah bangkit menemani dua orang tadi yang sudah sedang dalam situasi ya duka dikancani. Kono cerita rumoke. Nah wis kono cerita, nah baru Yesus omongnya ya sing perlu. Lah, jadi nanti Yesus kan juga omong menceritakan apa? Kitab suci kan ya? Yesus menceritakan kitab suci mulai dari kitab nabi-nabi di sana diceritakan sampai berikutnya yang perlu untuk mereka Yesus mengingatkan. Kok kono ngejak mampir? Yesus juga mampir. Jadi menjadi teman, bangkit itu menjadi teman. Kita ini mengaku sebagai gereja, itu kan kepala kita satu. Siapa? Yesus. Kita semua anggota-anggotanya. Maka anggota-anggota ini, marilah kita fungsikan diri kita sesuai sebagaimana mestinya. Sing pinter ngibut toh. Nek ibot siji dicekel wong sakmene, rusak. Cukup sing pinter ngibot. Sing pinter mulang anak-anak. Ini kan kehadiran kita. Ketika nanti ada sesuatu yang kita pikirkan baik, kita ada masalah, yakin kok nanti Tuhan pasti akan memberkati kita, menemani kita. Amin ya. Iya. Jadi Yesus menemani itu lalu menceritakan kitab suci. Kok mampir Yesus mampir lah menjadi kebiasaan. Nek sing jenenge orang beriman, Yesus mengajarkan berkumpul untuk memecah-mecah roti. Maka ketika Yesus memecah roti, dalah lagi sadar. Oh, iki Yesus. Jadi aku nang kono mau cerita werna-werna iki kepau. Lah kok ceritane Yesus dhewe. Monggo Yesus sing datang menemani. Kepau kepace. Kecele.
Basa ndi ta? Basa Solo, Klaten, mengetani jenenge kecil iki kepau. Ojo laban. Pau. Jenenge sing pundi? Solo. Solo ini Solo kutha kok bro ya. Nek Solo ini Solo desa ngerti ya. Nek wong mangane tempe telong mesti ngerti. Nek mangane kanca mesti ngerti. Ya, jadi apa yang mau dikatakan dengan kebangkitan? Yesus bangkit menjadi teman bagi yang lain. Sama juga ketika Maria Magdalena sedih, nangis, ngelentruk, lagi makamnya kosong, nangis, getun. Halaku dari Gusti Yesus kok jane ora ono apa-apa, malah saiki ilang blas, ora ono. Apa Yesus gondol tuyul, kok piye kok ngono ya? Nah, tapi Yesus juga kata, omong-omong dulu. Dan Maria Magdalena tidak kenal. Baru setelah Yesus omong apa? Maria Magdalena sadar. Apa? Bukan. Maria Magdalena sadar ini Yesus ketika Yesus omong. Pada awalnya Yesus kan tanya, Ibu, siapa yang bersari? Maria belum sadar, Maria Magdalena. Inilah anak. Bukan. Sebut namanya. Maria Magdalena sadar ketika Yesus omong Maria. Karena yang menyebut Maria itu hanya Yesus. Kedekatan itu kan tidak menyebut ibu, jadi Maria. Apa mana yang gue parapan? Saya ngerti parapan. Biasanya orang-orang yang dekat. Jadi Yesus sebagai guru kalau menyebut Maria Magdalena Maria, begitu. Nah ini kok ketika Yesus ngomong ibu, Maria belum sadar, tapi ketika disebut Maria, artinya apa? Bangkit dalam hidup menggereja itu mengajak setiap orang untuk berani melepaskan harkat dalam arti jabatan, pangkat, posisi dan sebagainya. Nek wis nang gereja, kowe kepolo apa wae ora sadigo. Kono upamane kepala pajak ora sadigo. Wong yo ono nggon pajak iki akhire kecekel iki. Ora sadigo. Nek wis nang gereja iki awake dhewe padha suke melarat. Wayu ora. Apa nek sing ayu kok njen lawange dibuka bleng. Nek sing elek kuse. Yang penting dalam gereja itu apa? Bukan soal kita ini menampilkan bahwa diriku ini siapa. Sing penting Gusti Yesus ngersake apa tak kandangi kanthi temenanan. Amin. Itu yang paling pokok. Jadi sama tadi kembali. Jadi upamane wong jabatane dhuwur wong Allah. Lho kok iki? Pertemuan. Ya wis terus ki. Wah. Paribasan mbok buka jeng kok dompet ngono lho. Lah. Kan lalu kelihatan. Sing luwih penting apa? Gelem dadi wong lomo. Itu kan melayani Tuhan. Lomo ki ora kudu duit. Lomo ora kudu duit. Lomo ki bisa juga lho, lomo tenaga. Wah, aku tak takon dhisik, lomo tak gelar kloso. Ya. Aku tak aku toko keri. Mergo aku ngerti mbok menawa ana sing ngongkol tarsi. Lomo. Jadi lomo tenaga ini sama juga dalam pelayanan. Dadi awake dhewe, awake gedhe upamane ning seneng dilayani. Lah, nek kaya ngono wis tukang ae. Nah, bener. Sangat jantah awake guru gitu. Diketoke kebisan. Kebisan apa? Roti. Sosok guru ini malah mangannya akeh. Enggak tenang. Bisa barot
roti ya? Ya. Bisa buat roti. Nah, ini kan Riwan, Apa saja bisa. iya, apa saja bisa. Ya. Orang mau gawe roti, ya. Gawe anak wih. Intinya, ketika kita ini bangkit, ya. Jadi kalau ini adalah masa bersama-sama merayakan Paskah, ya. Pertanyaannya yang paling penting rasa saya adalah aku bisa berbuat apa? Kalau tidak sampai ke situ, aku bisa berbuat apa? Lalu membangun niat. Padha wae jane awake dhewe bisa turu. Ora gelem bangkit bersama dengan Yesus. Maka kalau kita betul-betul mengalami Paskah bersama Yesus, ya diwujudkan, ya dilakukan. Jadi orang mau tekan niat. Oh iya aku tak pengen ini. Bareng anu plengkus. Harus diwujudkan dengan niat yang kuat. Baru disitulah sama kan dua orang murid tadi ketika sadar bahwa Yesus bangkit langsung balik ke Yerusalem. Bukan hanya balik saja, tapi cerita dengan Rasul tadi saya berjumpa dengan Yesus di saat perjalanan ke sana. Lah Petrus juga cerita sama, Yesus juga hadir pada kami. Maria Magdalena juga cerita. Tapi bukan hanya mereka omong sharing tok, tapi setelah itu yang terjadi adalah apa? Para rasul yang semula mereka berkumpul neng omah mergone wedi, akhirnya mereka berani keluar untuk membawa diri ini dipakai oleh Tuhan. Gusti ngersake apa? Siap. Amin. Ini yang lebih penting. Jadi bangkit itu ana wujudnya. Syukur kita bisa mengatakan, oh tahun 2022 lalu saya mengalami Paskah, itu yang saya wujudkan. Sama juga tahun 2023 saya mengalami Paskah apa? Ini yang harus saya wujudkan. Kadang-kadang bukan cukup hanya pribadi, tapi bisa keluarga. Keluarga kami buat apa ya untuk Paskah tahun ini? Bukan kadang-kadang hanya keluarga, tapi bisa juga kelompok atau kebersamaan ini. Jadi kebersamaan ini ketika ini dirawat, saya matur di bagian awal tadi, dirawat, dosen kumpul, saling mendoakan satu sama lain. Kumpul kadang-kadang tidak harus dengan fisik, tapi neng grup yo do nyembayangke. Mungkin ada grup WA, do nyembayangke. Ono sing susah awake dhewe melu sembahyang, monggo ibu ini baru ada dalam kesulitan. Kita doakan bersama-sama semoga Tuhan mencurahkan berkat, menyelesaikan masalahnya. Amin. Amin. Jadi kebangkitan itu kembali ono wujudnya. Maka tadi sama. Aja padha nelongso. Dadi nek wong urip ku rumangsa, aduh aku ya ndek masalah kok mbantu wong liya. Wah, bubar. Nek iku bubar. Nek gereja kabeh wong ngono kuwi padha wae nderek Gusti ora tenanan. Karena apa? Sebenarnya Yesus kan mengatakan, "Mari, ikutlah aku." Yesus memberi janji, "Tidak. Mari, ikutlah aku." Para murid begitu mendengar begitu, melu. Sesuk arek ngopo? Sesuk kepiye? Ora usah dipikir. Awake dhewe pokoke mantep nderek Gusti. Nek nderek Gusti kuwi setya ning donya. Mesti kok mesti awake dhewe munggah swarga kok. Amin. Amin. Mesti. Dadi mau. Nek awake dhewe kepengin mulya, ya kudu rekoso. Dadi nek wong ora tau rekoso utawa menghindari hal-hal yang sebenarnya mengajak kita membuktikan, saya matur namanya militansi iman, ya. Militansi iman. Itu yang mesti juga harus kita tahu. Dan militansi iman itu munculnya bagaimana? Ketika ada kesulitan. Coba kita sudah berbicara banyak sekali ya. Persis ketika di Yerusalem terjadi penindasan, sebagian ditangkap dan juga dibunuh. Persis di situ berkobar semangat mereka. Bahkan yang dikatakan pada bagian kitab suci kita tahu orang-orang awal yang meninggal itu adalah orang-orang yang benar-benar masih muda bahkan. Prabowo mati. Ini aku dari Gusti. Stefanus masih sangat muda. Berikutnya lagi juga
nanti kita akan menemukan lagi beberapa orang yang sama juga. Filipus akhirnya juga meninggal, Yakobus juga di situ akhirnya meninggal di awal-awal. Itu kenapa? Karena mereka tertantang. Nek aku ki nderek Gusti, yo wani mati. Syukur mati kaya Gusti, oh puji Tuhan. Artinya mereka mati sebagai martir. Dan Yesus juga mati sebagai martir dong ya. Bukan karena kita semua tahu ya. Maka kelebihan beberapa di antara kita kan, Yesus kan hanya sampai usia 33 ya. Dengan yang sudah bilang ya. 23. 23 itu kurang nih. Kalau belum tentu tambah dulu ikut. Jadi kita jangan pernah berharap bangkit kalau kita tidak siap bersama dengan Yesus mengalami apa yang disebut dengan penderitaan bersama dengan Yesus. Bangkit otomatis kalau kita juga setia dengan Yesus dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jenenge kesulitan di mana-mana ada nggih. Wong namanya orang berumah tangga ki tak kira sing jenenge padu bojo kuwi mesti tahu nggih. Iya, jenenge padu kuwi wong ngomong kuwi bumbuning ayo tresno, bumbuning urip, ya apa-apa. Tapi yang penting apa? Sekalipun ada beda pendapat, sekalipun kadang ada kesulitan, tapi kan kita siap. Nek sing jenenge janji suci perkawinan diberkati Yesus tidak akan pernah kita ingkari. Amin ya. Jangan pernah mengingkari. Ya itu ya berat. Beratnya apa? Yesus ono wong wedok penderek dalam Gusti sing lanang bar nikah malah dodro le main ora mandek-mandek. Oh. Liyane iki lho, Romo. Iki ora kenal kok. Ayo. Ada. Betul. Sang putri direwangi esuk-esuk tangi. Liyane Romo liyane. Mula aku marep rene. Kaya pas lho. Ya wes. Artinya apa? Namanya bangkit itu berarti harus mengikuti yang disebut dengan jalan bersama Yesus, yang tiada lain adalah jalan salib. Jadi jalan salib hidup kita, ketika kita hadapi, kita jalani dengan penuh ketabahan, itu artinya kita sudah berjalan bersama dengan Yesus. Jadi Yesus bangkit, ini mergo jalan salibnya sudah diselesaikan. Coba Yesus tidak selesai sampai di Golgota, di sana. Apa Yesus bangkit? Kita tidak tahu. Tapi Yesus setia. Nanti mati neng kono, ini setia. Ya, salib hidup tadi saya matur bisa macam-macam. Ibu keroyo-royo bisa jadi dengan bapak nyambut gawe ngoyo-yo. Lah anake kadang-kadang ana sing orang gugu dikandani. Mergo apa srawungi ro kanca-kancane warna-warna. Itu bisa juga, itu salib hidup kita. Tapi kan namanya kita orang tua. Anak itu titipan dari Tuhan. Lah ono
wong sing nganti 20 tahun semboyan, sembayang, sembuh. Berdoa gitu loh. Gitu. Semboyan sembayang. Kuwi jaluk anak. Sembayang terus. Gusti ora mani. Itu berat lho, bisa. Lah kae bocah kae ora njaluk anak ngerti-ngerti weteng iki. Bisa jadi ya? Ya. Nah, umur dolanan ya. Oh iya. Tapi itu betul karena beberapa waktu yang lalu juga Bu Romo saya merasa berat salib itu. Ya, kenapa? Anak saya baru usia 17 tahun hamil. Tapi kita jadi wong tua, kan kita nggak boleh marah begitu. Karena apapun yang terjadi pada anak sing jenenge wong tua, kuwi yo mesti ana andile. Karena sing jenenge anak pola bapak kepraga. Jadi apa yang terjadi itu ya namanya saling. Nek awake dhewe wong tua sing apik, komunikasi dengan anak pasti bagus. Dadi anak lunga nyanti ngerti karo sapa ngerti. Apa meneh nek kos adoh. Kalau kosnya jauh, kita tinggal di Solo, anak kita tinggal di Jakarta. Membuat kebiasaan apa? Dek, kita sepakat ya. Jam 9 malam kita mesti berdoa bersama. Bisa kok melalui HP, bisa video call atau bisa jadi dengan suara. Tapi sepakat. Kita sembahyang gantian. Dek, kamu nyembahyang ke Bapak Ibu ya? Oh iya, saya sembahyang ke. Kok ini jam 9 kok tak bel-bel rawon? Sesuk kok rawon? Ono apa? Mesti ada sesuatu yang mesti juga ada perubahan-perubahan. Apa meneh jenenge iso video call. Dari wajah itu kan bisa kelihatan juga ini anak ada masalah atau tidak. Anak kita mesti perlu kepekaan. Lah kok nganti anake? Bisa jadi lho anake kuwi kok nganti 7 sasi wong tuane ora ngerti, ora peka. Kuwi ra tegese pekok. Ini ra peka kuwi pekok. Iya. Ini dalam kebersamaan ini ya sudah, tapi mau bagaimana? Ya wis nduk, kabeh wis kelakon. Bapak Ibu ora dukoning ayo kepiye golek dalan sing apik. Ya piye? Sowan Pak Pendeta utawa sowan piye? Apa yang menjadi saran baiknya kita lakukan. Memang pedih, tapi ya itu kadang-kadang salib hidup kita begitu. Yo nek awake dhewe pengennya rancangannya apik kabeh nggih. Sesuk anak kuwi gede sekolah kuliah kerja ya sama omah utawa piye utawa njur akhire ndek bojo ndek putu kuwi urutane karepe dhewe ngono kuwi nggih. Ning dalan iki kadang-kadang akeh panggoda nggih. Kita ini juga sama. Salib hidup kita ini wis tak rewangi ngati-ngati. Itu ngono nggih. Direwangi ngati-ngati ning dalan. Lah kok ana sing ora ngati-ngati. Pres bisa jadi begitu nggih. Ya ini namanya salib hidup kita. Selalu siap dengan dua kemungkinan hidup ini. Nek awake dhewe wong omah-omah, kemungkinannya apa? Bisa tetap langgeng lestari, bisa juga nanti di tengah jalan ada ning apa sih? Jangan sampai kita yang membuat nanti misalnya dalam rumah tangga kalau sampai terjadi mungkin perpisahan, saya yang menyebabkannya. Paling tidak sudah saya tetap akan setia. Ini salib hidup kita ini bisa jadi berat. Wah, koyone aku yo ora kurang. Koyone kok ngene-ngene. Lah kok malah bojoku wae yo mangan pembantuku. Itu bisa jadi. Ada yang datang pada saya. Waduh. Iki kurangku ki opo? Sampai bisa begitu, Mbak. Nah ya itu, namanya salib hidup kita ini bisa jadi ketika Tuhan memberikan hal seperti itu harus terjadi pada kita. Kepiye awake tetap setia. Nek karepe ngono Gusti Yesus, karepe wis dadi murid kabeh kei ulangan ngene. Elah siji merucut marah siji sing marake. Akhirnya kemudian itu Yudas kan wis diulang ngati. Semulang Yesus dhewe lho nggih. Lah nek musim mulang ngomong ngene merucut ya biar juga. Yesus sing mulang dhewe merucut ya. Kene ngomong. Jujur wae. Lah kan merucut mergo apa? Mergo motor
duit. Nah kita judes sekarang ini ya Yesus didol kok 30 sikal uang perak. Lah yo kurang apa Yesus sing mulang ya. Lah dadi nek upama umat kuwi kadang-kadang upama nggih kadang-kadang kok yo ono sing ra ngene ya mau Yesus yo gagal. Maksudnya ya kita tidak perlu semua hal itu harus menyalahkan diri kita. Maksudnya begitu. Yang penting apa? Ya wis sing penting ayo kepiye carane ben luwe HP. Ini kan mesti karena jalan salib hidup kita ini bisa bermacam-macam. Ya. Sijine iso beda-beda. Saya tadi maturkan misalnya dengan 2 contoh. Tapi dengan contoh-contoh yang lain pasti juga kita berharap semua baik. Tapi saya matur nek donya kuwi kabeh apik. Gusti ku ora perlu rawuh ning donya. Wis duwe ora. Kok kan ngene iki. Ibu, bapak-bapak, anak-anak saka GKJ Cakraning Rakan uga apik kabeh dene. Lah wis kabeh apik. Mati tane-tane. Ya, kabeh wis apik wis nang ngono ya wis. Kali apik nek aku rasa rono wae. Nah, maksudnya jangan sampai justru akhirnya kita yang membuat Yesus mengalami salib kembali karena kelakuan kita sing ora genah. Karena dosa kita lah yang membuat Yesus menderita. Dosa kita lah yang memang kemudian oleh Yesus ditebus dengan wafatnya dan dengan kebangkitannya supaya kita semua pada waktunya boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Ini orang mau cukup bangkit loh. Akhirnya apa? Hari ini naik ke surga. Jadi sesuatu sono numpang naik ke surga belum langsung minggu rono. Soalnya rombongannya dikasih kono kae. Ning arep lebu sithik belum. Oh, kok sik dilung kowe. Tulung apa? Topimu copot sik. Jadi akhirnya ketika kita ini menjalani hidup sebagai murid-murid Yesus, saya tadi matur lah nek awake dhewe nganti rekoso ya jan lumrah wong Yesus kuwi ya ora kuasa ning sing penting tundone utawa akhire. Jadi di bagian tujuan kita itu yang paling utama itu ya di sana bahwa kita dilimpahi banyak berkat ya puji Tuhan. Ning nek awake dhewe kadang kala kok ya jan weh ora ndek apa-apa ya wis aja nelongso. Itu tadi nggih. Nek dhewe berkat wae banget kuwi tegese apa? Yesus ngutus berkat ora mung kowe tok. Nek sing jenenge banyu kae akeh nek engko akhire mandek kaya selokan kae akeh mandek kuwi dadi apa? Bosok. Nanti jadi mambu. Awake kudu berkah kabeh. Wis ditampa gawe dhewe kok ngene gampang rezekine gampang. Nek mung mandeg ngene dhewe. Dadi kono ana wong butuhke cetil banget ya. Cetil nggih. Ono cetil betiti. Guru ana apa-apa ora gelem yuran. Lah, kuwi mengko akhire sing bosok uripe. Iya, karena sudah diberi berkat itu maksudnya marilah kita menjadi bahasa Jawa nih talanging berkah. Jadi kalau berkah itu ya kita namanya kita dilewati talang itu melu teles. Ning aja kabeh mandeg aku. Talang kuwi engko nek mandeg malah banjir. Ya iso rubut, monggo malah ya cukup mandeg kuwi sak cukup. Makanya doa Bapak kami itu cetok, berilah kami rezeki yang secukupnya. Dadi cukup iki rambute ngono kae, ora usah diribon. Dadi rasa meri, nek pancen rambute ngriwil-ngriwil ya.
maksudnya, yo kalau itu sih itu bukan yang pokok. Maksudnya, awake iki piye nek gampang matur nuwun, lan matur nuwun kuwi syukur bagi ini yang mesti moga-moga berkat itu juga memberkati sesama kita. Amin. Amin. Dadi umpamane awake dhewe ini kae kok ana sing arep mbatalke aku ora melu. Lah ngopo to ora iso. Bodho ati krungu. Oke, tak ora iso. Oh wis rasa dipikir pokoke mlebu ae. Ku nek tekan kono ya engko pomol gampang lah. Ya gampang wong aku hirayuran. Waduh. Nah, tapi kan bisa jadi kan, deh. Bisa jadi malah nanti kan ceritanya bisa jadi lain. Mungkin ada umat yang cerita, Bapak Ibu kumpul, mari kita pergi kemana? Kebetulan saya memperoleh berkah. Mungkin nanti bis saya yang nanggung. Nah, bisa jadi. Mungkin ini malah beda meneh. Oh nggih, kula tak kudu roti. Jur kono nggih kula kajeng godhog, nggih mangke kula lempere. Itu gereja itu menjadi indah karena memberi apa yang mereka punya. Seperti juga dalam kisah para rasul itu kan. Jadi kono sing duwe apa malah ana sing gelem no nggih, sing di lemah nganti didol. Mula nek nderek Gusti tenanan sesuk engko bali wis. Yo ora ngono. Pokoke mengko Bali, Pak Menenes Bali, njur sowan Pak Pendeta menika niki sertifikat tanah kula. Kula jajeke. Lagi arek nang pastoran, arek nang pastori, lah kok ana pegadaian mampir. Ya, jadi intinya kita diajak. Jadi kebangkitan itu kan sekali lagi kita perlu bertanya apa yang bisa saya lakukan. Dan inilah persembahan yang terindah pada Tuhan. Jadi meskipun bisa jadi kita sudah sepuh itu, ketika ikut saja, itu sudah menyemangati yang lain-lain. Sepuh. Nek umpama ora iso linggo ngisor, linggo apa ya? Nah, jadi ya sudah. Sekarang usia itu kan bisa beda-beda. Nek sing iso silo. Ana sing sikile ngetok-ngetok ya. Itu kan sudah yang biasa. Ya. Karena kursinya kurang, yo ono sing lungguh kono ya ora apa-apa. Soale kae senengane biasanya yo seneng nggon ringin-ringin. Jadinya Yesus itu senang ketika semua yang diciptakan oleh Bapa pada kita ini yang bervariasi bermacam-macam ini tidak harus sama. Yang penting apa? Kembali lagi apa yang bisa saya lakukan. Maka kalau ini adalah Paskah kita bersama-sama, yang juga penting masing-masing membangun niat. Jadi niat apa yang mau saya lakukan. Syukur keluarga apa, dalam keluarga apa yang mau saya lakukan. Syukur dalam kebersamaan ini juga apa yang perlu dilakukan. Oh bisa loh ya, aku ini dari kelompok macam-macam ini. Ini kok sing kurang pakai 3T kok bocah-bocah cilik-cilik. Wah. Ini aku kan mulang bocah cilik-cilik ra iso iki yo. Yo wis. Nek ana sing mulang disemangati. Mbok menawa engko nek ana pelajaran bersama-sama gawake permen. Wah, aku seneng banget sing mulang. Ya, artinya kan sudah diringankan ya. Karena anak-anak juga harus diperhatikan. Lah, ada yang punya talenta diajar. Ya. Dengan demikian, maka kalau saya matur, hidup itu jangan melihat soal yang sempurna, tapi pikirkanlah bagaimana saya bertambah baik, itu saja. Jadi nek awake dhewe mikir engko tambah apik,
iki sudah bagus. Nek sempurna wis lah monggo. Nek sing penting aku tambah apik. Tambah apik. Bahwa dalam kebaikan ini masih ada kekurangan, ya lumrah. Karang wong urip nggih. Nek sesuk wis mati, monggo. Wong urip kuwi mesti digolek kurangi. Ono. Baik. Nggih. Karena pasti tidak ada yang sempurna. Tapi wah iso wae. Wah, ya dulu bisa jadi. Kayak kok tekone pertemuan mung kolo. Bangane. Saiki kok iso setiap pertemuan kok mesti datang. Kae nek teko biasane mung dhewe waktu lain teko ngajak garwa. Ulang-ulang. Jadi ono pertambahan yang menjadi semakin baik. Ini saya kira betul. Tapi kalau kita ini tidak menyadari kita ini berjalan di mana dan tidak sadar, jangan-jangan malah kita bisa jadi mundur ya. Mundur. Loh, lah kok dhisik iso kumpul iso semono saiki bareng taun iku saiki dadi krosot kali. Akhire dadi sithik. Lah kuwi tegese Paskah kuwi ra ono pahit-pahit. Gusti Yesus dirayakan setiap tahun. Akhirnya tidak ada gunanya. Karena kita sendiri yang tidak membuat hati ini berkobar. Maka semoga api Paskah Tuhan berkobar pada kita semua. Amin. Maka kalau begitu besok, Awan, sore, bengi bersyukur ya. Syukur, amin. Esok kok awan ya. Awan-awan kepanasan, lakai bakul jajan, seringgit enak tenang. Ayo bareng-bareng. Awan-awan kepanasan, lakai bakul jajan, seringgit enak tenang. Seringgit enak tenang. Ora penting larange, ning nek awake desa bareng-bareng murao mbuh kuwi kaya ngopo, nek awake dhewe bungah itu dadi berkah. Amin nggih? Kuwi awan. Nek esuk nggih. Esuk tengah-tengah lakai bakul gethuk seringgit mantuk. Yo, siji loro telu. Esuk tengah-tengah lakai bakul gethuk seringgit mantuk. Seringgit mantuk. Jadi nek wong gampang mantuk ki tegese wis siap utawa gampang ngantukan. Sore kaya ngeten iki nggih. Kaya ngeten iki. Sore deple. Lakai bakul sate seringgit sak sunduke. Wong iki. Sore deple. Lakai bakul sate seringgit sak sunduke. Nggih, iki ketok banget nek geragas. Lah sore apa? Bengi melokang mlaku lakai bakul sengsu. Lakai bakul sengsu. Seringgit rapareng nesu.
bengi-bengi luka mlaku lakae baku sengsu seringgit penting bareng nesu dadi aja dadi wong nesu dadi sithik-sithik ora trima sithik-sithik wae menangan ning nek nggon udu kari. Jadi membangkitkan hidup menggereja itu kembali lagi monggo kita berani untuk bersyukur ya. Orang yang bisa bangkit adalah orang yang bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Loh, nek aku kuwi duwe sikil sehat, ya ayo nggo mlaku. Ana tangan sehat, yo ayo nggo temandang. Nah, aku kok ndek pikiran yo sehat, yo nek ana apa-apa duwe ide apa-apa sing apik, yo dibagikan. Kuwi wong sing bersyukur. Ning nek wong ora bersyukur, sikile sehat, ning mau ning omah wae duwel ora tau metu. Lah awake dhewe bersyukur. Awake dhewe ora ndek kanker mulut pamane nggih. Dadi nek kon sembayang syafaat, sembayangno. Nek iso 3 jam, monggo. Kok nganti blewer kabeh. Ya, jadi marilah kita bersyukur. Jadi Gusti sing maringi awake dhewe awak sehat, isih iso lunga bareng melu. Wah, itu semangatnya ngono. Aku kok isih duwe wektu, kadang-kadang bisa jadi lho nggih, ono wong diminta untuk terlibat. Nyuwun ngapunten nggih, niki kula tesih sibuk sangat nanggo mangke yen pun pensiun. Wah. Niku nggih. Bareng wis pensiun teko, duh, pripun nggih niki kula. Ngomong putu ya. Kok kan alasan. Kok putune mulai gede-gede. Wah niku kok pun iki awake pun mboten sehat kabeh. Kok kono sing krungu mati yo. Aja nganti gitu. Makanya saya matur namanya Indonesia ini nopo nek Jawa ini kedua Indonesia ini menyesal. Menyesal itu selalu di belakang. Jangan sampai kita mengalami penyesalan karena bisa jadi lebih. Saya sering kali ketika memberkati orang-orang meninggal itu kok kaya nih. Saya melihat sudah meninggal tapi kok meripati kaya nih masih gitu. Itu saya yakin bahwa orang itu masih ada dalam kesedihan. Kesedihan kadang-kadang bukan karena apa, tapi kadang-kadang juga wah, pripun romo iki kula kok kaya ngene kok dereng saged napa-napa. Dhisik kae ngono niki kok mboten kula tandani akhire niki pun mboten saged napa-napa. Dewe wis mebrok nggih. Adus didusi. Nggih mangan di dulang nguyuh di itu bisa juga orang menyesal, menyesalnya sudah di belakang. Nah, jangan sampai kita begitu, ya. Maka ketika kita masih punya waktu untuk bangkit, mari bangkit. Amin, ya. Amin. Dan kita percaya yang mau menjalani salib Kristus, kemudian juga bangkit bersama Kristus, akan naik ke surga bersama dengan Kristus dan akan bahagia bersama Kristus dalam kemuliaan di surga. Amin. Amin. Ya. Tak takon kita kan jembro. Kula siap mawon. Udah aku salah janjian kan jembro ya. Apa ya? Ya, cukup ya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, tapi saya secara pribadi sangat senang, gembira berjumpa dengan ibu bapak, adik-adik, saudara-saudara kita kasih. Siapa tahu waktu yang lain kita bisa ketemu lagi, ya. Amin. Amin. Itu saja kekurangan saya, mohon maaf. Boleh? Ya. Kalau ada yang nanti khusus boleh. Kita berdoa bersama-sama. Dalam keheningan ini mari kita sadari Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang telah dibangkitkan.
Dia yang mengalami Paskah ingin mengajak kita untuk bersama-sama bangkit. Bapa di surga, kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini sungguh-sungguh meluangkan waktu kami untuk bersama-sama merayakan Paskah suci kami. Dalam perayaan ini ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menggerakkan kami untuk berkumpul, untuk bersekutu dalam kesempatan yang indah dan agung ini, karena Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu sungguh kami mohon berkat untuk kebersamaan kami, warga Gereja Kristen Jawa Cakra Ningratan ini. Semoga kami makin guyup, makin hangat, makin berkobar di dalam semangat pelayanan kami. Dan satu sama lain, kami benar-benar membawa berkat untuk satu dengan yang lainnya, sehingga kami semua berjalan dalam jalan Tuhan. Sebagaimana juga Engkau Yesus yang telah menunjukkan kepada kami, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Maka tuntun kami agar kami semua sebagai warga Gereja Kristen Jawa Cakra Ningratan ini makin maju, makin berkembang, makin bertambah jiwa-jiwa yang kami selamatkan. Berkat-Mu juga kami sungguh mohon Bapa di surga, dalam Yesus Kristus yang telah bangkit yang kami rayakan ini, semoga kami sebagai jemaat benar-benar boleh mengembangkan bagian-bagian yang penting yang perlu kami perhatikan, mulai dari anak-anak. Anak-anak adalah generasi yang akan terus nanti mengganti kami. Maka semoga perhatian kami pada anak-anak sungguh-sungguh cukup, sementara juga anak-anak kami bisa bertumbuh di dalam iman yang matang, kepribadian yang benar-benar dewasa, dan akhirnya boleh bertumbuh dalam kebaikan. Kepada remaja-remaja kami, semoga mereka yang masih ada dalam masa peralihan untuk menuju pada kedewasaan, Tuhan pimpin remaja dari anak-anak kami ini. Semoga mereka bisa menemukan diri mereka, menyadari jati diri sebagai anak Tuhan, sehingga dengan demikian mereka menyadari perlu, penting, dan harus berjuang mengembangkan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan. Dengan demikian anak-anak remaja kami akan membanggakan bagi Tuhan, membanggakan bagi orang tua, dan akan juga memberkati lingkungan beserta masyarakat tempat di mana anak-anak kami berada. Kami juga mohon berkat Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu yang ada dalam tingkat kedewasaan ini, semoga kami boleh terus menunjukkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Tetapi juga kami benar-benar mau mendorong juga semua warga gereja untuk tetap tekun dan setia dalam kebaikan-kebaikan, karena kami memulai dari diri kami, orang-orang dewasa ini, demikian juga dari keluarga kami masing-masing. Dengan demikian kami juga menyiapkan diri yang terbaik ketika kami kelak memasuki Adioswo. Maka untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ada dalam tingkatan Adioswo, semoga mereka boleh menikmati masa-masa indah, masa-masa di mana mereka telah melakukan banyak hal yang terbaik, dan akhirnya ingin hari-hari yang dijalani diwarnai dengan penyerahan kepada Tuhan, memperbanyak doa, dan juga memberikan contoh-contoh baik kepada semua atau yang lainnya. Dengan demikian, masa Adioswo menjadi masa emas bagi kami untuk makin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya kami sungguh mohon berkat Tuhan untuk Bapak Pendeta, untuk semua yang tergabung dalam majelis gereja, pengurus, komisi, dan juga aktivis-aktivis gereja. Mereka yang telah menyediakan diri untuk pelayanan khusus itu, kami mohon Tuhan menambahkan berkat, memberikan kesehatan yang cukup, dan dengan pikiran yang baik selalu menemukan cara-cara untuk mengembangkan jemaat, memajukan jemaat, hingga
kami semua sebagai warga gereja benar-benar menjadi tempat kehadiran Yesus. Untuk itu, bagi semua yang kami doakan ini, kami mohon kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tidak lupa kami juga mohon berkat bagi hamba-hambamu yang sedang sakit. Berkenanlah Tuhan menjamah dan memberikan kepada mereka kesehatan. Kepada mereka yang ada dalam persoalan keluarga, kami sungguh mohon Tuhan, semoga keluarga yang telah dibangun dalam nama Yesus akhirnya kembali bersatu, mengalami sukacita, menjadikan keluarga sebagai contoh bagi sesama. Kepada mereka yang ada dalam keretakan rumah tangga, Tuhan berkenan untuk memulihkannya. Kepada mereka yang ada dalam masalah-masalah berat, saat ini Tuhan kami sungguh mohon, ketika mungkin ada di antara kami yang menyerah dengan kesulitan yang dihadapi, semoga harapan Tuhan bangkitkan melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan, sehingga kembali bersemangat berjalan bersama Tuhan, dan bersama Tuhan akan menemukan persoalan itu dengan banyak jalan-jalan yang bisa akhirnya dilalui. Akhirnya Tuhan, untuk acara selanjutnya kami serahkan di dalam Tuhan. Semoga nanti sampai di rumah semua dalam sukacita, mengalami hari ini sebagai hari yang memberkati, untuk akhirnya bisa membawa api kasih Kristus dalam perayaan Paskah yang kami rayakan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun untuk firman-Nya dari Romo Petrus Trimargono. Ada satu pertanyaan Romo yang dari kemarin belum dapat jawaban. PR itu apa ya Romo? Soalnya kemarin baca Romo Petrus Trimargono PR masih asing. Mungkin apa itu ya? Titel atau gelar akademis atau? PR itu sebenarnya dari bahasa Latin presbyter. Oh, Presbyter itu ya kurang lebih gembala. Sama. Ada istilah begitu, ya. Ada PR, tapi juga ada yang sebaliknya. Kadang-kadang ada Romo yang pakai PR, tapi nanti ada Romo yang pakai belakangnya pakai RP. Ya. Ya. Jadi bahasa itu mau menyebut pater, ya. Jadi sedikit agak berbeda. Kalau saya ini memang gembala, sehingga saya punya banyak umat. Tapi kalau nanti yang menyebut itu pater, itu berarti mereka sebenarnya tidak punya umat, tapi tinggal di biara. Itu bahasanya biarawan, ya, biarawan ya. Kalau biarawan itu pasti pakai RP. Tapi kalau saya pakai Rukun agawe santoso Gotong royong ing bebrayan saben dina Rukun agawe santoso Katung putri wedok muda tanpa beda Rukun agawe santoso Kasunyatan ing dunya warna-warna Tubuh hati